Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Mengimbau kepada pengunjung Pantai Santolo agar tenang karena gempa yang magnitudonya 6,5 tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati karena takut ada gempa susulan. Terima kasih. Sekali lagi dihimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih. Selamat malam, kami dari Satpol Airut Polres Garut melaporkan situasi terkini pasca gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo dari Pantai Santolo pada tanggal 27 hari Sabtu 2024. Bisa kita lihat situasi terkini dari Pantai Santolo, ombak normal, cuaca gerimis, angin sedang. Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung agar tetap tenang dan berhati-hati bila mana ada gempa susulan. Dan kami dari Satpol Airut Polres Garut akan mengupdate situasi terkini untuk kedepannya. Terima kasih. Ayah, cuma alhamdulillah sempat saya sempat tidur. Kosong bisa gitu. Ayah, pasien. Ini kan tinggal tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nugraha dari Koordinator Satpam RSUD ingin menjelaskan tentang kejadian dari gempa barusan yang kerusakan di lantai 2 Cendana. Atap yang roboh sama bata-bata turun dari atas ke bawah. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pasien lagi kosong di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut.
Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, malam sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa sampai hingga ke Jakarta dan sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Pusat gempa dilaporkan berada di 151 km barat daya Garut dengan kedalaman 10 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski begitu, akibat gempa ini dilaporkan Gedung Kwarcap Pramuka Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, rusak berat, di mana seluruh plafonnya ambruk dan pintu kaca pecah. Informasi itu dibagikan akun Instagram Info Jawa Barat lewat video yang dibagikan Sabtu malam. Melaporkan info terkini, kondisi Kwarcap, atapnya rubuh, Masya Allah, kaca depan pecah, kata suara dalam video. Video juga menunjukkan plafon atap gedung yang hampir seluruhnya ambruk. Pasca gempa 6,5 Garut, mendapat laporan Gedung Kwarcap Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya nyaris seluruh plafonnya ambruk. Selain itu pintu kacanya pun pecah, demikian narasi dalam video yang diunggah. Selain itu dikutip dari Tribun Jabar, sejumlah warga di Pangandaran, Jawa Barat, dikagetkan dengan adanya guncangan gempa bumi. Getaran dirasakan warga di wilayah Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Saat gempa bumi berlangsung, warga yang sebagian besar sudah tidur, sontak berhamburan keluar rumah. Mereka, ada yang panik keluar sambil membawa anaknya dan ada juga yang sama-sama langsung keluar dari rumahnya sendiri. Pantauan Tribun, sejumlah warga Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, juga berlarian keluar rumah lantaran guncangan gempa yang terasa cukup kuat. Kaca di rumah sampai getar barusan. Gempa cukup lama, soalnya, pas sudah di luar juga, saya juga lihat ranting pohon sampai goyang. Daunnya juga tadi bunyi kresek-kresekan gitu, kaget saya, ujar Ruslan, warga Argasari. Di pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya, dilaporkan puluhan warga berlarian hingga ke jalan raya. Hal tersebut dituturkan Ketua Balawista Cipatujah, Rahmat Saputra, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Ya, saya juga sampai lari keluar. Kaget banget, gempanya kuat juga. Tapi, pantauan rekan-rekan di lapangan, air laut normal. Tidak ada tanda-tanda tsunami, ucapnya. Menurut Rahmat, sampai pukul 23.38, belum ada laporan terkait bangunan roboh maupun korban jiwa atau luka. Kerusakan rumah warga akibat gempa juga dilaporkan terjadi di Dayeuh Manggung, Cilawu, Garut. Informasi terakhir tidak ada gempa susulan yang signifikan terjadi. Warga diimbau untuk tenang namun tetap waspada. Sejumlah warga yang panik dan berhamburan keluar rumah, kini sudah mulai kembali ke dalam rumah mereka. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah.
Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Mengimbau kepada pengunjung Pantai Santolo agar tenang karena gempa yang magnitudonya 6,5 tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati karena takut ada gempa susulan. Terima kasih. Sekali lagi dihimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih. Selamat malam, kami dari Satpol Airut Polres Garut melaporkan situasi terkini pasca gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo dari Pantai Santolo pada tanggal 27 hari Sabtu 2024. Bisa kita lihat situasi terkini dari Pantai Santolo, ombak normal, cuaca gerimis, angin sedang. Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung agar tetap tenang dan berhati-hati bila mana ada gempa susulan. Dan kami dari Satpol Airut Polres Garut akan mengupdate situasi terkini untuk kedepannya. Terima kasih. Ayah, cuma alhamdulillah sempat pasal sempat lah. Kosong bisa gitu. Ayah, pasang. Ini kan dibilang tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nugraha dari Koordinator Satpam RSUD ingin menjelaskan tentang kejadian dari gempa barusan yang kerusakan di lantai 2 Cendana. Atap yang roboh sama bata-bata turun dari atas ke bawah. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pasien lagi kosong di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya.
Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, malam sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa sampai hingga ke Jakarta dan sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Pusat gempa dilaporkan berada di 151 km barat daya Garut dengan kedalaman 10 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski begitu, akibat gempa ini dilaporkan Gedung Kwarcap Pramuka Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, rusak berat, di mana seluruh plafonnya ambruk dan pintu kaca pecah. Informasi itu dibagikan akun Instagram Info Jawa Barat lewat video yang dibagikan Sabtu malam. Melaporkan info terkini, kondisi Kwarcap, atapnya rubuh, Masya Allah, kaca depan pecah, kata suara dalam video. Video juga menunjukkan plafon atap gedung yang hampir seluruhnya ambruk. Pasca gempa 6,5 Garut, mendapat laporan Gedung Kwarcap Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya nyaris seluruh plafonnya ambruk. Selain itu pintu kacanya pun pecah, demikian narasi dalam video yang diunggah. Selain itu dikutip dari Tribun Jabar, sejumlah warga di Pangandaran, Jawa Barat, dikagetkan dengan adanya guncangan gempa bumi. Getaran dirasakan warga di wilayah Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Saat gempa bumi berlangsung, warga yang sebagian besar sudah tidur, sontak berhamburan keluar rumah. Mereka, ada yang panik keluar sambil membawa anaknya dan ada juga yang sama-sama langsung keluar dari rumahnya sendiri. Pantauan Tribun, sejumlah warga Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, juga berlarian keluar rumah lantaran guncangan gempa yang terasa cukup kuat. Kaca di rumah sampai getar barusan. Gempa cukup lama, soalnya, pas sudah di luar juga, saya juga lihat ranting pohon sampai goyang. Daunnya juga tadi bunyi kresek-kresekan gitu, kaget saya, ujar Ruslan, warga Argasari. Di pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya, dilaporkan puluhan warga berlarian hingga ke jalan raya. Hal tersebut dituturkan Ketua Balawista Cipatujah, Rahmat Saputra, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Ya, saya juga sampai lari keluar. Kaget banget, gempanya kuat juga. Tapi, pantauan rekan-rekan di lapangan, air laut normal. Tidak ada tanda-tanda tsunami, ucapnya. Menurut Rahmat, sampai pukul 23.38, belum ada laporan terkait bangunan roboh maupun korban jiwa atau luka. Kerusakan rumah warga akibat gempa juga dilaporkan terjadi di Dayuh Manggung, Cilawu, Garut. Informasi terakhir tidak ada gempa susulan yang signifikan terjadi. Warga diimbau untuk tenang namun tetap waspada. Sejumlah warga yang panik dan berhamburan keluar rumah, kini sudah mulai kembali ke dalam rumah mereka. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Mengimbau kepada pengunjung Pantai Santolo agar tenang karena gempa yang magnitudonya 6,5 tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati karena takut ada gempa susulan. Terima kasih. Sekali lagi dihimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih. Selamat malam, kami dari Satpol Airut Polres Garut melaporkan situasi terkini pasca gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo dari Pantai Santolo pada tanggal 27 hari Sabtu 2024. Bisa kita lihat situasi terkini dari Pantai Santolo, ombak normal, cuaca gerimis, angin sedang. Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung agar tetap tenang dan berhati-hati bila mana ada gempa susulan. Dan kami dari Satpol Airut Polres Garut akan mengupdate situasi terkini untuk kedepannya. Terima kasih. Ayah, cuma alhamdulillah sempat lah. Ayah, pasang. Ketinggalan tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nugraha dari Koordinator Satpam RSUD ingin menjelaskan tentang kejadian dari gempa barusan yang kerusakan di lantai 2 Cendana. Atap yang roboh sama bata-bata turun dari atas ke bawah. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Pasien lagi kosong di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamaung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pamaung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, malam sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat.
Guncangan gempa terasa sampai hingga ke Jakarta dan sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Pusat gempa dilaporkan berada di 151 km barat daya Garut dengan kedalaman 10 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski begitu, akibat gempa ini dilaporkan Gedung Kuarcap Pramuka Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, rusak berat, di mana seluruh plafonnya ambruk dan pintu kaca pecah. Informasi itu dibagikan akun Instagram Info Jawa Barat lewat video yang dibagikan Sabtu malam. Melaporkan info terkini, kondisi Kuarcap, atapnya rubuh, Masya Allah, kaca depan pecah, kata suara dalam video. Video juga menunjukkan plafon atap gedung yang hampir seluruhnya ambruk. Pasca gempa 6.5 Garut, mendapat laporan Gedung Kuarcap Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya nyaris seluruh plafonnya ambruk. Selain itu pintu kacanya pun pecah. Demikian narasi dalam video yang diunggah. Selain itu dikutip dari Tribun Jabar, sejumlah warga di Pangandaran, Jawa Barat, dikagetkan dengan adanya guncangan gempa bumi. Getaran dirasakan warga di wilayah Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Saat gempa bumi berlangsung, warga yang sebagian besar sudah tidur, sontak berhamburan keluar rumah. Mereka, ada yang panik keluar sambil membawa anaknya dan ada juga yang sama-sama langsung keluar dari rumahnya sendiri. Pantauan Tribun, sejumlah warga Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, juga berlarian keluar rumah lantaran guncangan gempa yang terasa cukup kuat. Kaca di rumah sampai getar barusan. Gempa cukup lama, soalnya, pas sudah di luar juga, saya juga lihat ranting pohon sampai goyang. Daunnya juga tadi bunyi kresek-kresekan gitu, kaget saya, ujar Ruslan, warga Argasari. Di pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya, dilaporkan puluhan warga berlarian hingga ke jalan raya. Hal tersebut dituturkan Ketua Balawista Cipatujah, Rahmat Saputra, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Ya, saya juga sampai lari keluar. Kaget banget, gempanya kuat juga. Tapi, pantauan rekan-rekan di lapangan, air laut normal. Tidak ada tanda-tanda tsunami, ucapnya. Menurut Rahmat, sampai pukul 23.38, belum ada laporan terkait bangunan roboh maupun korban jiwa atau luka. Kerusakan rumah warga akibat gempa juga dilaporkan terjadi di Dayeuh Manggung, Cilawu, Garut. Informasi terakhir tidak ada gempa susulan yang signifikan terjadi. Warga diimbau untuk tenang namun tetap waspada. Sejumlah warga yang panik dan berhamburan keluar rumah, kini sudah mulai kembali ke dalam rumah mereka. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.
mengimbau kepada pengunjung Pantai Santolo agar tenang karena gempa yang magnitudonya 6,5 tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati karena takut ada gempa susulan. Terima kasih. Sekali lagi dihimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih. Selamat malam, kami dari Satpol Airut Polres Garut melaporkan situasi terkini pasca gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo dari Pantai Santolo pada tanggal 27 hari Sabtu 2024. Bisa kita lihat situasi terkini dari Pantai Santolo, ombak normal, cuaca gerimis, angin sedang. Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung agar tetap tenang dan berhati-hati bila mana ada gempa susulan. Dan kami dari Satpol Airut Polres Garut akan mengupdate situasi terkini untuk kedepannya. Terima kasih. Ayah, cuman alhamdulillah sempat pasal sempat lah. Kosong bisa ini berarti. Ayah, pasang. Ini ketiga tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nugraha dari Koordinator Satpam RSUD ingin menjelaskan tentang kejadian dari gempa barusan yang kerusakan di lantai 2 Cendana. Atap yang roboh sama bata-bata turun dari atas ke bawah. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Pasien lagi kosong di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamaung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pamaung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, malam sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa sampai hingga ke Jakarta dan sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Pusat gempa dilaporkan berada di 151 km barat daya Garut dengan kedalaman 10 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski begitu, akibat gempa ini dilaporkan Gedung Kwarcap Pramuka Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, rusak berat, di mana seluruh plafonnya ambruk dan pintu kaca pecah. Informasi itu dibagikan akun Instagram Info Jawa Barat lewat video yang dibagikan Sabtu malam. Melaporkan info terkini, kondisi Kwarcap, atapnya rubuh, Masya Allah, kaca depan pecah,
kata suara dalam video. Video juga menunjukkan plafon atap gedung yang hampir seluruhnya ambruk. Pasca gempa 6.5 Garut, mendapat laporan gedung Kuarcap Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya nyaris seluruh plafonnya ambruk. Selain itu pintu kacanya pun pecah. Demikian narasi dalam video yang diunggah. Selain itu dikutip dari Tribun Jabar, sejumlah warga di Pangandaran, Jawa Barat, dikagetkan dengan adanya guncangan gempa bumi. Getaran dirasakan warga di wilayah Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Saat gempa bumi berlangsung, warga yang sebagian besar sudah tidur, sontak berhamburan keluar rumah. Mereka, ada yang panik keluar sambil membawa anaknya dan ada juga yang sama-sama langsung keluar dari rumahnya sendiri. Pantauan Tribun, sejumlah warga Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, juga berlarian keluar rumah lantaran guncangan gempa yang terasa cukup kuat. Kaca di rumah sampai getar barusan. Gempa cukup lama, soalnya, pas sudah di luar juga, saya juga lihat ranting pohon sampai goyang. Daunnya juga tadi bunyi kresek-kresekan gitu, kaget saya, ujar Ruslan, warga Argasari. Di pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya, dilaporkan puluhan warga berlarian hingga ke jalan raya. Hal tersebut dituturkan Ketua Balawista Cipatujah, Rahmat Saputra, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Ya, saya juga sampai lari keluar. Kaget banget, gempanya kuat juga. Tapi, pantauan rekan-rekan di lapangan, air laut normal. Tidak ada tanda-tanda tsunami, ucapnya. Menurut Rahmat, sampai pukul 23.38, belum ada laporan terkait bangunan roboh maupun korban jiwa atau luka. Kerusakan rumah warga akibat gempa juga dilaporkan terjadi di Dayeuh Manggung, Cilawu, Garut. Informasi terakhir tidak ada gempa susulan yang signifikan terjadi. Warga diimbau untuk tenang namun tetap waspada. Sejumlah warga yang panik dan berhamburan keluar rumah, kini sudah mulai kembali ke dalam rumah mereka. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Mengimbau kepada pengunjung Pantai Santolo agar tenang karena gempa yang magnitudonya 6,5 tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati karena takut ada gempa susulan. Terima kasih. Sekali lagi diimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih.
Selamat malam, kami dari Satpol Airut Polres Garut melaporkan situasi terkini pasca gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo dari Pantai Santolo pada tanggal 27 hari Sabtu 2024. Bisa kita lihat situasi terkini dari Pantai Santolo, ombak normal, cuaca gerimis, angin sedang. Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung agar tetap tenang dan berhati-hati bila mana ada gempa susulan. Dan kami dari Satpol Airut Polres Garut akan mengupdate situasi terkini untuk kedepannya. Terima kasih. Ayah, cuma alhamdulillah sempat ayah, kesana. Ketiga tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nugraha dari Koordinator Satpam RSUD ingin menjelaskan tentang kejadian dari gempa barusan yang kerusakan di lantai 2 Cendana. Atap yang roboh sama bata-bata turun dari atas ke bawah. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Pasien lagi kosong di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik, sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, malam sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa sampai hingga ke Jakarta dan sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Pusat gempa dilaporkan berada di 151 km barat daya Garut dengan kedalaman 10 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski begitu, akibat gempa ini dilaporkan Gedung Kwarcap Pramuka Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, rusak berat, di mana seluruh plafonnya ambruk dan pintu kaca pecah. Informasi itu dibagikan akun Instagram Info Jawa Barat lewat video yang dibagikan Sabtu malam. Melaporkan info terkini, kondisi Kwarcap, atapnya rubuh, Masya Allah, kaca depan pecah, kata suara dalam video. Video juga menunjukkan plafon atap gedung yang hampir seluruhnya ambruk. Pasca gempa 6,5 Garut, mendapat laporan Gedung Kwarcap Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya nyaris seluruh plafonnya ambruk. Selain itu pintu kacanya pun pecah, demikian narasi dalam video yang diunggah. Selain itu dikutip dari Tribun Jabar, sejumlah warga di Pangandaran, Jawa Barat, dikagetkan dengan adanya guncangan gempa bumi. Getaran dirasakan warga di wilayah Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran.
Saat gempa bumi berlangsung, warga yang sebagian besar sudah tidur, sontak berhamburan keluar rumah. Mereka, ada yang panik keluar sambil membawa anaknya dan ada juga yang sama-sama langsung keluar dari rumahnya sendiri. Pantauan Tribun, sejumlah warga Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, juga berlarian keluar rumah lantaran guncangan gempa yang terasa cukup kuat. Kaca di rumah sampai getar barusan. Gempa cukup lama, soalnya, pas sudah di luar juga, saya juga lihat ranting pohon sampai goyang. Daunnya juga tadi bunyi kresek-kresekan gitu, kaget saya, ujar Ruslan, warga Argasari. Di pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya, dilaporkan puluhan warga berlarian hingga ke jalan raya. Hal tersebut dituturkan Ketua Balawista Cipatujah, Rahmat Saputra, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Ya, saya juga sampai lari keluar. Kaget banget, gempanya kuat juga. Tapi, pantauan rekan-rekan di lapangan, air laut normal. Tidak ada tanda-tanda tsunami, ucapnya. Menurut Rahmat, sampai pukul 23.38, belum ada laporan terkait bangunan roboh maupun korban jiwa atau luka. Kerusakan rumah warga akibat gempa juga dilaporkan terjadi di Dayeuh Manggung, Cilawu, Garut. Informasi terakhir tidak ada gempa susulan yang signifikan terjadi. Warga diimbau untuk tenang namun tetap waspada. Sejumlah warga yang panik dan berhamburan keluar rumah, kini sudah mulai kembali ke dalam rumah mereka. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Mengimbau kepada pengunjung Pantai Santolo agar tenang karena gempa yang magnitudonya 6,5 tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati karena takut ada gempa susulan. Terima kasih. Sekali lagi diimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih. Selamat malam, kami dari Satpol Airut Polres Garut melaporkan situasi terkini pasca gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo dari Pantai Santolo pada tanggal 27 hari Sabtu 2024. Bisa kita lihat situasi terkini dari Pantai Santolo, ombak normal, cuaca gerimis, angin sedang. Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung agar tetap tenang dan berhati-hati bila mana ada gempa susulan. Dan
kami dari Satpol Air Polres Garut akan mengupdate situasi terkini untuk kedepannya. Terima kasih. Ayah, cuma alhamdulillah sempat saya sempat lah. Kosong saya ayah, pesan. Ini ketinggalan tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nugraha dari Koordinator Satpam RSUD ingin menjelaskan tentang kejadian dari gempa barusan yang kerusakan di lantai 2 Cendana. Atap yang roboh sama bata-bata turun dari atas ke bawah. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Pasien lagi kosong di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamaung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pamaung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, malam sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa sampai hingga ke Jakarta dan sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Pusat gempa dilaporkan berada di 151 km barat daya Garut dengan kedalaman 10 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski begitu, akibat gempa ini dilaporkan Gedung Kuarcap Pramuka Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, rusak berat, di mana seluruh plafonnya ambruk dan pintu kaca pecah. Informasi itu dibagikan akun Instagram Info Jawa Barat lewat video yang dibagikan Sabtu malam. Melaporkan info terkini, kondisi Kuarcap, atapnya rubuh, Masya Allah, kaca depan pecah, kata suara dalam video. Video juga menunjukkan plafon atap gedung yang hampir seluruhnya ambruk. Pasca gempa 6,5 Garut, mendapat laporan Gedung Kuarcap Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya nyaris seluruh plafonnya ambruk. Selain itu pintu kacanya pun pecah, demikian narasi dalam video yang diunggah. Selain itu dikutip dari Tribun Jabar, sejumlah warga di Pangandaran, Jawa Barat, dikagetkan dengan adanya guncangan gempa bumi. Getaran dirasakan warga di wilayah Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Saat gempa bumi berlangsung, warga yang sebagian besar sudah tidur, sontak berhamburan keluar rumah. Mereka, ada yang panik keluar sambil membawa anaknya dan ada juga yang sama-sama langsung keluar dari rumahnya sendiri. Pantauan Tribun, sejumlah warga Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, juga berlarian keluar rumah lantaran guncangan gempa yang terasa cukup kuat. Kaca di rumah sampai getar barusan. Gempa cukup lama, soalnya, pas sudah di luar juga, saya juga lihat ranting pohon sampai goyang. Daunnya juga tadi bunyi kresek-kresekan gitu, kaget saya, ujar Ruslan, warga Argasari. Di pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya,
Dilaporkan puluhan warga berlarian hingga ke jalan raya. Hal tersebut dituturkan Ketua Balawista Cipatujah, Rahmat Saputra, saat dihubungi melalui sambungan telepon. "Ya, saya juga sampai lari keluar. Kaget banget, gempanya kuat juga. Tapi, pantauan rekan-rekan di lapangan, air laut normal. Tidak ada tanda-tanda tsunami," ucapnya. Menurut Rahmat, sampai pukul 23.38, belum ada laporan terkait bangunan roboh maupun korban jiwa atau luka. Kerusakan rumah warga akibat gempa juga dilaporkan terjadi di Dayeuh Manggung, Cilawu, Garut. Informasi terakhir tidak ada gempa susulan yang signifikan terjadi. Warga diimbau untuk tenang namun tetap waspada. Sejumlah warga yang panik dan berhamburan keluar rumah, kini sudah mulai kembali ke dalam rumah mereka. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik, sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Mengimbau kepada pengunjung Pantai Santolo agar tenang karena gempa yang magnitudonya 6,5 tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati karena takut ada gempa susulan. Terima kasih. Sekali lagi dihimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih. Selamat malam, kami dari Satpol Airut Polres Garut melaporkan situasi terkini pasca gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo dari Pantai Santolo pada tanggal 27 hari Sabtu 2024. Bisa kita lihat situasi terkini dari Pantai Santolo, ombak normal, cuaca gerimis, angin sedang. Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung agar tetap tenang dan berhati-hati bila mana ada gempa susulan. Dan kami dari Satpol Airut Polres Garut akan mengupdate situasi terkini untuk kedepannya. Terima kasih. Ayah, cuma alhamdulillah sempat hasil sempat lah. Kosong besar ini berarti. Ayah, pasang. Ini kan tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Fahmi Nugraha dari Koordinator Satpam RSUD ingin menjelaskan tentang kejadian dari gempa barusan yang kerusakan di lantai 2 Cendana. Atap yang roboh sama bata-bata turun dari atas ke bawah. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Pasien lagi kosong di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamaung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pamaung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, malam sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa sampai hingga ke Jakarta dan sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Pusat gempa dilaporkan berada di 151 km barat daya Garut dengan kedalaman 10 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski begitu, akibat gempa ini dilaporkan Gedung Kuarcap Pramuka Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, rusak berat, di mana seluruh plafonnya ambruk dan pintu kaca pecah. Informasi itu dibagikan akun Instagram Info Jawa Barat lewat video yang dibagikan Sabtu malam. Melaporkan info terkini, kondisi Kuarcap, atapnya rubuh, Masya Allah, kaca depan pecah, kata suara dalam video. Video juga menunjukkan plafon atap gedung yang hampir seluruhnya ambruk. Pasca gempa 6,5 Garut, mendapat laporan Gedung Kuarcap Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya nyaris seluruh plafonnya ambruk. Selain itu pintu kacanya pun pecah, demikian narasi dalam video yang diunggah. Selain itu dikutip dari Tribun Jabar, sejumlah warga di Pangandaran, Jawa Barat, dikagetkan dengan adanya guncangan gempa bumi. Getaran dirasakan warga di wilayah Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Saat gempa bumi berlangsung, warga yang sebagian besar sudah tidur, sontak berhamburan keluar rumah. Mereka, ada yang panik keluar sambil membawa anaknya dan ada juga yang sama-sama langsung keluar dari rumahnya sendiri. Pantauan Tribun, sejumlah warga Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, juga berlarian keluar rumah lantaran guncangan gempa yang terasa cukup kuat. Kaca di rumah sampai getar barusan. Gempa cukup lama, soalnya, pas sudah di luar juga, saya juga lihat ranting pohon sampai goyang. Daunnya juga tadi bunyi kresek-kresekan gitu, kaget saya, ujar Ruslan, warga Argasari. Di pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya, dilaporkan puluhan warga berlarian hingga ke jalan raya. Hal tersebut dituturkan Ketua Balawista Cipatujah, Rahmat Saputra, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Ya, saya juga sampai lari keluar. Kaget banget, gempanya kuat juga. Tapi, pantauan rekan-rekan di lapangan, air laut normal. Tidak ada tanda-tanda tsunami, ucapnya. Menurut Rahmat, sampai pukul 23.38, belum ada laporan terkait bangunan roboh maupun korban jiwa atau luka. Kerusakan rumah warga akibat gempa juga dilaporkan terjadi di Dayeuh Manggung, Cilawu, Garut. Informasi terakhir tidak ada gempa susulan yang signifikan terjadi.
Warga diimbau untuk tenang namun tetap waspada. Sejumlah warga yang panik dan berhamburan keluar rumah, kini sudah mulai kembali ke dalam rumah mereka. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada kerusakan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Mengimbau kepada pengunjung Pantai Santolo agar tenang karena gempa yang magnitudonya 6,5 tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati karena takut ada gempa susulan. Terima kasih. Sekali lagi diimbau kepada seluruh pengunjung Pantai Santolo, dengan adanya gempa 6,5 magnitudo tidak berpotensi tsunami, tapi selalu berhati-hati ditakutkan ada gempa susulan. Terima kasih. Selamat malam, kami dari Satpol Airut Polres Garut melaporkan situasi terkini pasca gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo dari Pantai Santolo pada tanggal 27 hari Sabtu 2024. Bisa kita lihat situasi terkini dari Pantai Santolo, ombak normal, cuaca gerimis, angin sedang. Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung agar tetap tenang dan berhati-hati bila mana ada gempa susulan. Dan kami dari Satpol Airut Polres Garut akan mengupdate situasi terkini untuk kedepannya. Terima kasih. Ayah, cuma alhamdulillah sempat pasal sempat tidur. Kosong saya di bagian. Ayah, pasang. Ini ketiga tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nugraha dari Koordinator Satpam RSUD ingin menjelaskan tentang kejadian dari gempa barusan yang kerusakan di lantai 2 Cendana. Atap yang roboh sama bata-bata turun dari atas ke bawah. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Pasien lagi kosong di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peup, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat